Kalau Evan itu cenderung bucin. Cenderung bucin. Iya, cenderung bucin, tapi Salam saudara, salam damai untuk kita semua. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Kiranya Tuhanlah yang membalaskan segala kebaikan saudara. Kita tahu bahwa SALMAFINA dan GREIVANCE memutuskan untuk menjalankan hubungan pacaran. Ternyata banyak sekali tantangan dan hal lucu dalam hubungan mereka. Apa saja itu? Mari kita lihat videonya, tonton sampai habis karena banyak hal menarik yang dapat kita ambil. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Oke. Oke, lanjut. Nah jadi ini ngomong-ngomong ya, kalian ini udah berapa lama sih ngedate? Berapa lama ngedate? Berapa lama? kita sebenarnya relatif baru sih. Iya. Kami berdua relatif baru. Cuma memang proses pengenalan itu cukup panjang ya, Ben. Maksudnya karena kami berdua nggak punya mutual friend sama sekali. Oke. Jadi ya perkenalannya tuh benar-benar langsung, nggak ada yang bisa ditanya siapa gitu atau temennya. Oke. Evan nggak ada yang kenal aku juga temennya aku juga nggak ada yang kenal Evan. So benar-benar purely kita Tuhan kirim gitu ya. Maybe. Waduh. Hopefully, yes. Oke. Nah ini ngomong-ngomong soal cinta ya, kalian kan baru nih, jadi baru-baru anget-angetnya nih ya, cinta-cinta, sayang-sayangnya ya kok ya. Bentar, ini bukan acara infotainment ya. Oh ya, ini bukan habis infotainment, ini guys. Mungkin masuk infotainment. Kita jawab pertanyaan. Cuma memang Oke. seakan-akan introduction-nya ke Enggak, infotainment. enggak. Ini Oke. kita menceritakan kan supaya kalian semua tahu gitu. Nah ini ngomongin ya tentang bucin. Nah pasti nih ya pengalaman anak-anak muda yang baru-baru jadian, baru-baru pacaran, baru-baru jatuh cinta nih ya. Pasti mereka tuh bucin, Van. Kamu bucin gak? Coba dijawab jujur. Coba dijawab dulu. Salma yang menilai kan, yang melihat Salma, ya kan? Kalau Evan itu cenderung bucin. Cenderung bucin. Iya, cenderung bucin. Tapi memang dari awal gini, karena maksudnya gini, I know that he has a kind heart. It's magnify lah, kelihatan gitu. Jadi dan dia tuh kayaknya tipenya tuh yang cepet gitu, langsung tiba-tiba ya udah, misalnya kayak I fall in love itu terus ya udah gitu. Nah, that I see that also can be dangerous juga gitu. Jadi I always say to him, Van, kamu kalau mau bucin boleh gitu. Cuma always, I remember I told you always as God, if I'm the right one or not. Jadi aku yang kayak. Oh jadi kamu yang batasin sendiri? Yes. Aku batasin kayak aku selalu ngingetin Evan, kalau mau bucin, I'm so grateful that misalnya kamu mengasihi saya gitu. Tapi remember, don't forget to ask God that am I the one or not. Wow, keren banget. Tepuk tangan dong. Wow. Jadi benar pertanyaannya itu tadi sebenarnya menurut kalian sebenarnya bucin itu boleh nggak sih sebenarnya di dalam kita sebagai anak Tuhan dan orang percaya? Menurut GREIVANCE sendiri gimana? Kalau menurut GREIVANCE sendiri boleh-boleh aja tapi tahu batasnya. Tahu batasnya. Oke. Nah menurut Pastor Michael gimana nih bucin, batasan bucin ini sebenarnya gimana sih? Karena anak-anak muda ini bahaya Pastor. Karena kalau begitu jatuh cinta, aduh udah. Pokoknya dia tuh nomor satu segalanya buat aku kayak gitu. Kamu dulu bucin kan? Enggak? Lumayan guys. Lumayan. Jadi ya gimana tuh? ini di Alkitab bicara tentang bucin. Tapi bukan ke sesama manusia, tapi kepada Tuhan. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itu kalau bukan bucin apa? Ya kan? Nah kalau kita sama pasangan juga gitu. Kadang-kadang kita salah. Benar tadi jawabannya, ada batasan. Nah kenapa harus ada batasan? Dan ini termasuk bagi kalian yang udah pacaran. Kenapa harus ada batasan kalau pacaran? Karena belum pasti. I respect jawaban tadi. Bucin boleh tapi ada batasan. Kalau nggak ada batasan, kita jadi open ourselves to a lot of dangerous stuff. Kalau udah bucin nggak ada batasan, ya udahlah, dia kan segalanya bagiku. Ya udah, cium dikit nggak apa-apa. Kenapa bucin? Nanti dari satu ciuman jadi dua ciuman. Ciuman dari kening
dahi, hidung. Saya juga nggak ngerti kenapa hidung dicium gitu kan. Nah, tapi nanti jadinya kelewatan batas. Ya. Kenapa? Belum pasti. Kalau udah nikah harus bucin. Jangan terbalik, waktu pacaran bucin, waktu nikah jahat-jahatan. Betul. Jangan. Anak-anak muda zaman sekarang kebalik. Waktu pacaran bucin, udah nikah banyak yang gak ada cintanya gitu. Jadi for me, jawaban tadi bener banget. Pacaran harus ada batasan. Ya. Sampai kalian udah pasti sama orang itu. Kalian mau bucin kayak orang gila, silakan. Ya. Iya gak sih? Ya betul. Betul. Sedikit tambahan ya, mungkin dari tips dari Ceselin, karena teman-teman di sini mungkin kalau kita sedang jatuh cinta, itu kita nggak sadar teman-teman. Kalau kita ini bucin, budak cinta gitu ya. Jadi karena itu teman-teman kita harus punya circle, yaitu teman-teman yang bisa melihat pasangan kita. Nah teman-teman itu juga kalian harus selektif ya, jadi jangan sampai teman yang sembarangan. Terutama kalian harus tanya kepada orang tua. Karena bagaimana orang tua itu adalah wakilnya Tuhan. Dan orang tua itu yang bisa melihat yang terbaik untuk diri kita. Jadi teman-teman kalau misalnya di sini ada yang, aduh kayaknya aku gak bisa nih ngukur diriku sendiri. Kalian harus minta tolong ke orang lain. Antara orang tua atau enggak teman-teman yang benar-benar punya iman dan value yang sama. Jadi itu tips dari Ceselin gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Ceselin akan tanya kepada pasangan ini ya. Nah ini menurut kalian nih ya, seberapa penting sih restu dari orang tua? Nah karena banyak banget anak-anak muda nih kayaknya gak terlalu dengerin nih restu orang tua kayaknya gak penting deh. Aku jalan aja udah cinta banget lah, ini udah yang terbaik. Nah menurut kalian seberapa penting sih peran orang tua? Dan itu dibuat lebih keren banget karena orang tua kalian itu bukan orang biasa. Itu kan, jadi mungkin bisa jadi contoh buat kita yang mungkin buat teman-teman yang mungkin orang tuanya bisa. Ini kan orang tuanya bukan salah satu. Kalau saya boleh bilang pendeta yang paling besar, paling hebat di Indonesia. Yang satunya seorang pengacara yang terkenal, Sunan Kalijaga. Nah, kira-kira gimana tanggapan kalian? Dan kira-kira seberapa penting itu buat kalian? Jadi supaya ini bisa jadi contoh buat teman-teman di sini. Ya sebenarnya orang tua itu sangat penting. Sangat penting in our relationship. Soalnya apapun itu tuh kita selalu harus, kayak aku personally ya, pribadi tuh aku tuh gak suka nutupin sesuatu dari my parents. Yeah. Gak enak rasanya. And I believe anak-anak muda di sini juga rasanya kayak gitu. Kalau kita nutupin sesuatu dari orang tua tuh kayak, aduh capek, males. Mending kita terbuka aja. Jadi for me penting orang tua. Very important. Very important ya. Kalau Salma gimana? Ini ada cerita yang mungkin bisa teman-teman aplikasikan dalam kehidupan teman-teman ya. Kalau misalnya lagi ada yang bergumul sama percintaan gitu. Jadi memang sepertinya semua orang tahu gitu background kita berbeda gitu kan. Jadi memang aku Ceselin, aku pribadi memang waktu itu kan lagi sendiri gitu dan memang nggak cari yang main-main. Bukan berarti kayak, Fen aku nggak main-main besok nikahin ya, nggak gitu juga ceritanya. Kayak tahun depan pokoknya no nggak ada yang kayak gitu. Cuma intinya when I search for someone, aku maunya yang ya serius. Kalau nggak usah gitu. Dan karena aku niatnya serius, jadi memang hal-hal yang sekiranya dapat terjadi di kemudian hari yang kurang mengenakan buat kita berdua, itu sudah aku tanyakan ke Evan. Contohnya gini, Evan kamu ready nggak kalau something happen nih misalnya, misal ya ini kita nggak bilang beneran gitu, misal ada pertentangan, apalagi agak berat di aku kan, ada pertentangan tuh, are you ready? I ask that questions kurang dari sebulan. Oh wow. Pas aku deket sama dia. Karena it's important for me. I need to know that you berani nggak? Kalau nggak berani nggak usah. Kan gitu kan. Daripada udah wasting time lama-lama. Ternyata pas ada satu masalah yang cukup berat, cukup besar. Mundur kan gitu kan. Setuju banget Jadi, sih pemikirannya. memang di awal memang banyak hal-hal aku sama Evan itu selalu bertanya gitu. Van kalau kayak gini tuh gimana ya? Kalau kayak gini tuh gimana ya? Dan
pertanyaan khusus yang aku bilang gitu, Fen, kayaknya akan agak berat gitu. Iya. Kamu mau nggak gitu kalau misalnya kita jodoh, this will be a testimony that God is working, Iya. right? God can change heart. Kalau misalnya nggak berjodoh, ya sudah ternyata memang bukan kamu dan bukan saya gitu. Iya. Dan Evan so far jawabannya dia juga apa ya, maksudnya cukup menenangkan gitu. Dan dia buktikan itu gitu pada saat ada badai lah, let's say gitu, dia tetap ada, tetap semangat gitu. Jadi that's a plus Tepuk point. tangan gitu. dulu dong. Wow. Persevere, apa sih Iya, bahasanya? iya. Persevere ya, Fen? Ya, persevere dan konsisten. Iya. Dan bukan cuma mulut doang ya. Bukan cuma mulut Asik. doang. Hopefully it will go for a long time. Iya. But I Amin. believe that you will. Jadi pelajarannya sebuah hubungan itu perlu ada yang namanya perjuangan dan pengorbanan ya. Dan banyak nanya di awal. Ya itu tuh penting banget, Iya. pengenalan sama seseorang tuh very important. Kita jangan terlalu terburu-buru karena kita merasa lonely, pengen cepet-cepet punya pasangan atau gimana. Nah itu benar. Kita tuh mesti lebih fokus on kira-kira is this the right person daripada durasinya. Kalau durasinya ya mau setahun, mau 2 tahun, atau mau 3 tahun lagi juga we leave it to God aja. Yang penting tuh kira-kira orangnya tuh match gak kriteria yang kita mau. And then itu pentingnya dari awal kalau belum punya pasangan tuh make a list of kita tuh apa namanya? Kita tuh bikin list tentang apa yang kita inginkan dari pasangan kita. Misalnya yang pertama harus iman, misalnya yang kedua. Bikinnya gini, Fen. Must have, cannot stand, and able to tolerate. That's 3. Aku bikin dulu tuh. Nah, bentar. Ini banyak yang Inggrisnya mungkin waktu hari itu kelasnya nggak masuk. Oke. Waktu itu Indonesia nanti, boleh dibantu. waktu itu nggak masuk gitu ya. Gimana, Oke. Yang pertama gimana? Jadi memang kan, maksudnya sebelum bertemu Evan kan memang maksudnya aku sering ngobrol gitu sama ada ibu gembalaku kan gitu, gimana sih gitu, bukan berarti harus buru-buru juga gitu. Terus Iya. dia bilang kayak, Salma coba bikin gitu list of things atau kriteria. Dari mulai yang harus ada dalam pasangan. Satu, harus ada dalam pasangan. Oke. Kedua, bisa ditoleransi. Bisa ditoleransi. Misalnya sifat-sifat seperti kayak, dia kayaknya kurang, bukan sifatnya misalnya kayak dia kurang wangi, tapi ya oke lah gue bisa toleransi itu. Misalnya kayak gitu. Iya. Evan kurang wangi berarti? Enggak, dia wangi. Nanti pulang kita Wangi ke bawah ya. Ada banyak. Beli parfum satu ini akuarium mungkin. Dia wangi banget. Dia wangi banget ya. Oke. Sama yang terakhir itu yang gak bisa pokoknya kalau ada Iya. hal ini di dalam that person, di dalam Iya. sosok itu udah gak bisa. Contoh mungkin, Suka bohong, suka selingkuh ya. iya itu udah pasti. Itu blacklist nggak bisa ya langsung ditoleransi. kita. Iya, jadi 3 list itu aku bikin satu persatu gitu, misalnya sifat apa aja, terus Iya. misalnya kebiasaan apa aja yang aku bisa toleransi, yang Iya. sekiranya harus ada di dalam pasangan aku sama yang gak boleh ada sama sekali. Itu tuh sebelum ketemu Evan tuh aku bikin kayak gitu. Dan Jadi- itu semua ada di Evan ya, Enggak, kriteria-kriteria. ada yang ditoleransi juga. Oh iya. Jadi kita tuh sama-sama sebelum kita kenal, Salma punya list sendiri, aku juga punya Dia list punya sendiri. list. Wow. Dan itu lucu banget ya, Van. Karena sebelum Evan pergi ke Amerika tahun lalu, itu dia kasih aku surat. Terus suratnya tuh dibuat tahun berapa, Van? 2019 kayak apa 18. 2019, mid atau akhir, pokoknya aku inget. Terus itu isinya tuh kayak... Belum kenal kita. belum kenal. Itu tuh isinya kayak... gimana? Pas aku yang jelasin. Kayak apa ya, what I'm looking for lah in a partner gitu. Kayak his wishes, kayak... If you see this in the future, kayak I hope that you're this and that. Kayak gitu, Evan. Dan itu gimana kalau yang itu match semua gak di aku, Evan? Lumayan lah. Evan jangan breaking news. gitu. Oh. Jadi gitu bikin list sih. Soalnya Iya. kadang gini, kayak aku belajar ya gitu. Aku melihat teman-teman aku gitu. Aku tuh cukup bawel untuk masalah itu ke teman-teman aku gitu. Bikin dong. Kenapa? Karena jadi nanti ketika kita ketemu orang yang misalnya kita didekatkan sama Tuhan sama orang A gitu. Yaudah kita tinggal cek aja tuh di situ. Iya, jadi kita nggak buang-buang waktu. Nggak buang-buang waktu. Iya, Ngapain bener. nyoba-nyoba untuk sesuatu Bener. yang sudah tahu kita nggak bisa toleransi tapi Iya. maju gitu. Kalau aku sih orangnya that's such a waste of time. Iya, sama-sama kayak Ciselin juga buat waktu tuh juga buat kriteria Oh, dan kalau apapun aku sama. melebihi kriteria kan, Oke. di atas semuanya kan.
Iya. Ada lagunya. Yesus menjawab Oke. lebih dari yang ku doakan. Itu kok Michael. Iya kan? Buat Ceselin. Oke, Bener loh? iya bener sayang. Karena udah nikah ya, jadi udah harus bucin ya katanya tadi. Oke, jadi pertanyaannya tadi, seberapa penting restu orang tua? Jadi penting banget ya teman-teman. Jadi kalian juga sebelum kenalin orang tua bikin list-list tadi. Jadi kalian bisa nimbang-nimbang apakah bener nih pasanganku, calon pasanganku ini worth it atau enggak. Oke, gitu yang pertama tadi kita ulangin. Ini poin yang bagus. Iya. Yaitu yang pertama must have. Apa yang harus pasangan kita punya. Ya. Harus tinggi lah. Catat ya, kurus lah, guys. Yang kedua yang masih bisa ditoleransi. Mungkin Ya. agak bau dikit. Ya gak apa-apa lah nanti bisa pakai deodoran. Misalnya. Atau yang ketiga yang aku gak bisa sama sekali. Nah jadi supaya enak. Supaya we don't waste our time. That's good. Oke. Ya. Yang ketiga nih ya, pertanyaan terakhir. Nanti kalian teman-teman di sini bisa tanya langsung sama Pastor Michael, Ceselin dan Griven and Salma ya. Yang ketiga, menurut kalian ciri-ciri pacaran yang toksik itu seperti apa sih? Karena sekarang kan banyak nih yang toksik-toksik. Teman-teman Salma and Griven bisa nggak sharing apa sih ciri-cirinya yang harus kita tinggalkan, karakter apa yang harus kita tinggalkan gitu. Kalau yang jelas pasti toxic itu kalau udah abusive ya. Itu salah satu sign of a toxic relationship. Jadi kalau pacar kalian kasar, putusin malam ini juga. And then setelah itu Salma? Kalau again, kalau aku lebih seneng berbicara dari pengalaman kita berdua ya gitu. Iya. Jadi pada saat kita lagi berproses gitu, sebelum kita kayak oh ya sudah kita jadi teman dekat gitu. Itu memang aku nanya gitu, dia bertanya dan aku juga bertanya gitu kayak hey, what do you think of toxic relationship gitu kan. Terus ya kita sama-sama punya opini kita masing-masing gitu. Cuma in the end kita komitmen gitu bahwa kayak oke, we don't wanna be one of them. Yeah. Kita nggak mau seperti itu. Dan sebenarnya menurut aku pribadi orang yang in relationship gini, berantem itu sangat wajar. Ya, betul. Perbedaan pendapat itu sangat wajar. Setuju. Tapi yang membedakan toxic sama healthy adalah Ya. ketika kita berargumen itu pasti nggak teriak-teriak. Contohnya kayak gitu. Ya. Ya namanya orang berantem pasti ada. Maksudnya jangan juga dikit-dikit tuh dijadiin kayak berantem sekali 2 kali terus toxic gitu. Sebenarnya I think no. Kenapa? Karena orang yang in a healthy relationship Yeah. adalah orang yang ketika berantem baikannya tuh nggak lama. Yeah. Gak bertele-tele 3 hari diem-dieman kayak gitu. Betul. Kalau menurut Setuju, aku setuju. itu yang aku baca seperti Yeah. itu. Jadi aku bilang sama Evan gitu, oke, we don't wanna be a toxic couple gitu. So sifat-sifat yang sudah ada yang mungkin sekiranya kurang baik harus mulai pelan-pelan dimatikan lah gitu sifatnya. Dan sifat-sifat baru yang baik-baik itu harus mulai tumbuh. So we agree to that since the beginning gitu. Yes. Wow, jadi ada komunikasi ya. Yes, Jadi kalian ada komunikasi dulu, jujur ya. Jujur, iya. Jujur kayak aku nggak Open. suka sih kayak gini. Ya. Dan itu teliti Ci, misalnya kayak Evan nih gitu, kayak aku suka nanya Evan, menurutmu definisi cemburu itu apa? Lalu dia jelasin kan, Iya. dia jelasin terus oke, contohnya kayak apa? Jadi aku ketika dia menjelaskan misalnya oke, definisi cemburu itu gini. Ketika dia menjelaskan contohnya apa buat dia yang bisa bikin cemburu, I'm not gonna do that kan. Iya. So nggak akan menimbulkan pertikaian ke depannya. Wow, So that's we good. always communicate that. Ya kan ya? Yes, and then I always have a saying kayak perlakukanlah your partner sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Ya, setuju Jadi banget. kalau, and then sebaliknya juga, don't do something that you don't want your partner to do Ya. to you. Jadi kalau kita nggak suka dibohongin ya kita jangan bohong. Kita nggak mau diselingkuhin, kita jangan selingkuh. Kalau kita nggak mau dikasarin, maunya kita jangan kasar. And kalau kita lebih suka pasangan kita ngomongnya lebih lembut, kita juga harus sama seperti itu. Nice. Iya, udah. Jadi pertanyaannya udah selesai. Jadi sekarang kita akan jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Apa sudah masuk? Udah masuk. Jadi kita minta waktu kurang lebih 10 menit ke depan untuk kita tanda jawab dari pertanyaan-pertanyaan ini.
Dan Ko Michael percaya akan menjadi berkat buat teman-teman semua. Ko Michael akan menjawab dari sisi Alkitab, dari sisi pengalaman Ko Michael, dan Evan dan Salma akan menjawab dari sisi praktis. Kan ini lagi pacaran di zamannya sekarang kan. Pacaran zaman sekarang itu beda banget sama pacarannya Ko Michael sama Jesselyn zaman dulu. Karena belum ada TikTok, belum ada itu. Tapi kurang lebih prinsipnya sama, tapi kita dengar dari aplikasinya mungkin ya. Yang mungkin aplikasinya yang sedikit berbeda. Matiin. Gak apa-apa. Oke. Oh iya, nyala kok ya. Oke, jadi kita ke pertanyaan yang pertama. Yaitu bagaimana kita menghadapi atau mengatasi masa lalu dari pasangan kita. Oke, mungkin Jesselyn dulu, terus bagaimana mengatasi masa lalu dari pasangan jadi kita? Kayak Pastor Michael punya masa lalu. Iya. Selin punya masa lalu. Iya. GREIVANCE punya masa lalu. Salma juga punya masa lalu. Gimana kita deal with that? Gimana kita bisa look past that? Maksudnya gimana kita bisa ngelewatin itu dan itu nanti gak jadi masalah dalam hubungan kita gitu. Mungkin Jesselyn dulu? Atau Ko Michael dulu? Aku dulu. Iya. Mungkin GREIVANCE dulu? Silakan Ko. Atau ada cuma dulu? Oke. Jadi gimana kita mengatasi masa lalu dari pasangan kita? Yang pertama, yaitu kita juga harus sadar kita juga punya masa lalu. Kalau kita nggak bisa terima masa lalunya dia, kamu sendiri juga punya masa lalu kok. Kan kalau kamu nggak bisa nerima, sedangkan kamu maksa dia nerima kamu, itu namanya egois. Nah kadang-kadang the big problem about relationships, banyak masalah dalam hubungan ini semestinya banyak di arah atau area ego. Kita yang nggak terima, nggak bisa dong, nggak mau aku, nggak bisa, nggak terima, no. Jadi yang pertama, kamu juga harus sadar, kamu juga punya masa lalu. Dan yang kedua, kita juga harus sadar bahwa masa lalu kita nggak menentuin masa depan. Kita semuanya pernah punya masa lalu. Mungkin kita pernah salah, mungkin kita pernah ngelakuin hal-hal yang nggak benar. Tapi itu nggak boleh diskualifikasi orang itu bahwa dia bisa berubah. Contohnya misalnya pasangan kita, dulunya pernah ngelakuin hal yang nggak benar. Nah kita jangan bilang, orang ini sampai mati pasti nggak benar, nggak bisa gitu. Yang kedua kita harus sadar bahwa masa lalu nggak nentuin masa depan. Kalau kita lihat orang ini punya prinsip, orang ini mau berubah, orang ini pasti ada niat untuk mau berubah dan orangnya memang dasarnya baik, nggak ada masalah. Gitu. Jangan jadiin itu masalah. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menghadapin pasangan kita punya masa lalu. Yaitu yang ketiga adalah kita harus membuat keputusan sendiri. Ya. Kita harus membuat keputusan sendiri apa? Apakah aku bisa terima itu? Ya. Itu yang harus kita renungin. Oke, memang kita gak bisa ngerubah. Semua orang punya masa lalu. Tapi apakah saya itu bisa menerima? Ya. Kalau sesuatu itu yang di masa lalu pasanganmu gak bisa kamu terima, kamu udah pikir dan gak bisa, lebih baik jangan dilanjutin. Ya. Karena nanti jadi masalah. Jangan pikir, gak apa-apa nanti aja kita lihat. Itu bahaya. Itu harus decide di depan. Ya, harus decide. Jadi kita harus decide, oke, aku bisa. Nah kalau kamu udah decide, kamu harus hargain komitmen kamu. Kita harus ada set our own boundaries. Kayak misalnya Ko Michael. Makanya Ko Michael paling suka kalau orang pacaran, ini advice Ko Michael ya, langsung terbuka semua. Aku dulu pernah gini, aku udah gak perawan. Aku udah pernah ngelakuin ini sama mantanku. Kita harus terbuka dulu. Ya. Kenapa? Karena jangan simpen itu nanti di kemudian hari, nanti jadi masalah. Lebih baik di depan kita ngomong, oke, aku masa lalunya kayak gini. Apa kamu mau nerima? Dan makanya Ko Michael bilang, jangan PDKT-nya itu 1 bulan. Harus ada waktu. Supaya apa? Supaya ada waktu ngobrolnya. Supaya apa? Sejalan, sevisi. Ya. Seperti itu. Jadi itu pendapatnya Ko Michael. Ya, sama sih. Sama ya udah itu paling gampang. Sama Paling itu bagus gampang, itu. ya. Kalau dari sisi Evan, Salma? Ya betul, aku setuju banget. Itulah pentingnya kita mengenal seseorang sebelum menjadi pasangan tuh kita harus kenal dulu.
Dan mengenalnya itu kita harus tahu juga backgroundnya seperti apa. And then setuju banget yang Ko Michael bilang, setiap orang mempunyai masa lalu. Tetapi kita harus ingat juga setiap orang mempunyai masa depan. And then I also agree, tadi Ko Michael bilang kita harus mikir dulu kira-kira can I accept this person's background atau this person's past. Kalau aku tuh, personally aku tuh tipe orang yang sebelum make a decision, of course doa ya. Tapi setelah doa tuh, aku tuh take my time untuk benar-benar make my decision. Tapi gak overthinking kan? Enggak. Tapi I take time untuk make my decision. Kalau aku mau mundur, udah aku mundur aja and want nothing to do. Tapi if I already choose to step in, I'm not backing out. That's my prinsip. Ya. Salma, mungkin ada tanggapan? Kalau regarding the past, kalau kami berdua gitu ya, pertama ya kami memang terbuka satu sama lain gitu ya, kok memang kami terbuka dan there's one thing that I encourage you, aku semangatin kalian anak muda to do this, adalah gini. Aku pernah tanya gitu sama Evan dan aku cerita juga sama Evan gitu. Misalnya kayak Evan, kamu ada spesifik trauma gak with your past sama pasangan gitu. Dan dia pun nanya juga ke aku gitu. So we can pray into that and ask God to heal that part. Wow. Jadi kita berdua setiap malam ya Evan selalu teleponan gitu kayak Evan, alright let's pray. Let's make a schedule to pray and berdoa supaya Tuhan pulihkan sesuatu yang mungkin pernah sakit di masa lalu, apapun itu bentuknya. Sometimes kita nggak perlu penjelasan kayak, oh emangnya kenapa, nggak perlu kepo lebih dalam. Just pray about it and maksudnya speak healing over that gitu loh. We just do that every day, almost every day even. Make a routine and God will obviously heals gitu kan. Dan ya itu sih kalau untuk trauma di masa lalu atau the past gitu. Dan kalau aku sama masa lalu ya mungkin kalau Evan gak perlu nanya lagi ya gitu. Kalau Evan gak perlu tanya gitu. Cuma ya intinya terbuka aja lah gitu sama terbuka apapun. Dan mendoakan ya. Iya didoakan gitu, misalnya kayak semua kepahitannya gitu, misalnya apapun itu gitu. Kita gak perlu spesifik, misalnya aku tahu mungkin Evan diselingkuhin apa segala macam. Kadang kan kalau tahu terlalu banyak juga gak baik. Terbuka terlalu banyak juga gak baik. Because ada timing for everything untuk benar-benar fully open. Setuju. Tapi maksudnya surface-nya, permukaannya boleh lah dikasih tahu dikit-dikit gitu. We pray into that every night, ya Van? Dan itu kita jadiin kebiasaan gitu. Nice, bagus banget ya. Oke, pertanyaan berikutnya. 2 pertanyaan terakhir ya karena waktu. Terakhir, karena waktunya udah habis. Kok lebih baik LDR atau satu kota? Kalau aku ya, kalau aku nih, aku tanya aku ya. Iya, silakan. Kalau aku lebih baik satu kota, kalau bisa satu kota karena komunikasi lebih baik, bisa ketemu, gampang aksesnya dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau misalnya memang LDR, ya nggak masalah juga. Cuman kita harus punya effort yang lebih. Jadi mungkin bagi waktunya, mungkin kita tanya yang sebelah yang pernah LDR nih dari US dan ke Bali gitu. Ya kita tuh LDR 2 kali ya. Iya 2 kali. 2 kali, jadi kita mungkin ada tipsnya kali ya. Udah sangat paham dengan LDR ya. Oh wow, pas pertanyaannya. Bilang paham juga belum banget sih. Cuma maksudnya kita mencoba beradaptasi dan lagi-lagi ngobrol di awal bahwa begini. Fen, aku gak bakalan pindah ke Jakarta 2022. No matter what, I think God still call me in Bali. Can you accept that? Oh ya, kita mesti ceritain juga bahwa Salma tuh tinggal di Bali and I'm in Jakarta kan. Can you accept that? Dan pas Evan bilang, okay, we will try and then we will mencoba untuk make time ketemu gitu, aku yang ke Bali atau kamu yang ke Jakarta, kata Evan gitu maksudnya ya sudah kita stay pada komitmen itu, stay banget ya? Bener-bener oke, ketika kita lagi kangen, I know I get that, misalnya aku paham gitu kayak perasaan rindu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Cuma dari pertama kali kita menjalani this relationship, hubungan ini,
kita tahu itu akan terjadi. So face the consequences because we already made that decision. Walaupun kadang-kadang ya kayak kemarin Evan pulang gitu ke sini apa segala macam karena untuk belajar apa segala macam gitu. Kami sekolah bareng gitu. Ya sudah itu mungkin cerita lain gitu. Cuma kalau misalnya untuk long distance relationship yang lain, ketika kamu sudah berani mengambil keputusan untuk menjalani suatu hubungan dan kamu tahu itu akan LDR dengan segala macam konsekuensinya, face it. Oke, jadi kuncinya komitmen dan toleransi. Ya. Sebelum itu tuh harus ditanya aja, misalnya kalian mau LDR, kalian jangan takut atau jangan overthinking. Kayak misalnya kalau from my experience, me and Salma itu ya kita berdua kami ngobrol gitu. Salma, ini kayaknya kita harus LDR nih. I think I will have to be here and I think you will have to be here. Kira-kira gimana ya? Bagaimana? Jadi kita waktu itu pas LDR itu kita merencanakan tiap hari itu kita daily devotion. Daily devotion which is only 5 minutes of our time or 10 minutes lah sama we pray together. Kadang memang kita bisa sambil teleponan devotionnya bareng. Tapi kadang juga itu kan time zone-nya berbeda kan. Ada waktunya Salma harus tidur, ada waktunya saya harus tidur. And then jadi kadang walaupun kita gak bisa call juga tapi we still make sure kita tetap puji Tuhan rajin ya ngerjain the daily devotion. Jadi kita juga jam doanya membuat rutinnya juga and kita juga involve God. Itu yang paling penting. Jadi ada Bible app yang memang bisa berdua bacanya. Iya ada. Ada, terus kita bisa kayak give a live impression gitu di situ kayak what God has put in your heart gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi tidur aku lihat this is what God has been saying to Evan misalnya. He put this in his heart. Terus kalau waktunya aku tidur Evan bangun ya ketika lagi nggak bisa berkomunikasi ya at least ya udah gitu kayak. Wow, teman-teman harus contoh ini ya yang lagi pacaran tipsnya. Punya jam doa bareng, jam baca Alkitab bareng, itu bagus banget ya teman-teman. Jangan lupa minggu lalu kita udah survei ini hampir semua jomblo. Oh jomblo, oke, gak apa-apa. Tuhan akan kirim sebentar lagi ya, Van ya. Amin. Amin. Pasti ada waktunya ya. Pertanyaan terakhir. Tips terbaik untuk move on. Tips terbaik untuk move on. Pemain musik siap-siap ya kita habis ini mau dari selesai Pastor Michael, terus Selin. Oh aku penutup dong. Oh gitu, oke dari Salma kalau gitu. Tips untuk move on yang pasti ya kalau aku memang gak usah diburu-buru, harus move on, cuma gak usah diburu-buru. Maksudnya gini, give your time, give yourself, berikanlah dirimu sendiri waktu untuk bersedih, karena you need that. Jangan jadi kayak nggak apa-apa aku kuat gitu. Jangan sok kuat ya. Jangan sok kuat juga gitu. Maksudnya give yourself time untuk bersedih. Terus habis itu mulai ke proses naik, mulai menerima keadaan setelah bersedih. Lalu setelah bersedih kamu mulai naik step. Oke. You know what God, I know that you are with me and I can do this. I will move on from this man or this woman misalnya kayak gitu. Again, always involve God gitu. And then in the end, ya sudah ask God to heal us. And then in the end, I believe we will heal. Kalau misalnya memang sakit hati, sakit banget gitu. Dan in the end, bakalan move on kok. Akan move on, cuma jangan diburu-buru gitu juga. Jangan dicepet-cepetin. Terus always selalu ketika lagi proses move on itu kan orang fragile ya. Biasanya orang kurang maksudnya apa sih kok bahasanya fragile tuh? Rapuh gitu. Dan kata Evan gitu seperti kata Evan tadi gitu, ketika kita di proses yang rapuh itu biasanya the enemy will try to attack us. So make sure that kamu dikelilingi orang-orang yang baik. Ya, setuju banget. Dikelilingi orang-orang yang memang bisa membawa kamu lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena it's very easy ketika misalnya lagi galau, sorry, ya udah deh mabuk aja. It's very easy dan aku juga bukan orang yang maksudnya banyak goda-godaan seperti itu gitu. Cuma have boundaries bahwa kayak no, I'm not gonna do that. No matter what. I'm staying home. Gitu. Wow, thank you Salma. Evan? Yes, thank you. Itu keren banget Salma. And then pertama tuh kita harus benar-benar yakin that we have to move on ya. Soalnya pusing lihat anak muda zaman sekarang. Nanti di block, nanti di unblock, nanti di block, nanti di unblock. Gak usah drama ya. Kita harus make up our mind dulu. Kira-kira
is this, kan orang putus pasti ada masalahnya dong. Kira-kira masalah ini tuh, kira-kira is it still something worth fighting for gitu. Kalau misalnya karena selingkuh, ya udahlah itu do your best to move on. Tapi kan biasanya misalnya kalau like a small argument atau apa, itu kan masih bisa kan kita ngomong baik-baik. Tapi kalau kita udah benar-benar make up our mind, mau move on, for me yang paling penting, like Salma said, setuju banget. Sedih itu wajar, it's normal for us to be sad, ya kan? And then jangan lupa dengerin ini ya, jangan lupa dengerin lagu-lagu rohani. Jangan cuman lagi di kasur, ambil peluk guling sambil terserah kali ini. Because song plays with our psychology. Iya betul. Iya benar. Jadi kita involve God juga ya through praise and worship. And then kalau dari saya sih kalau move on, coba sibukin diri sih. Tapi sibukin dirinya juga bukan yang ngasal, sibukin dirinya yang bisa bermanfaat. Kayak contoh kita berolahraga, atau kita start something new, atau kita mulai usaha atau something. And then bener lagi kata Salma, kita kalau apa namanya, kalau kita lagi sedih tuh pikiran kita tuh jadi rapuh ya. Kita tuh kadang tuh ada aja suara-suara setan, kamu you're lonely. Makanya banyak orang kayak aduh I feel so lonely. And then banyak juga godaan setan. And then banyak juga yang mikir kayak waduh gue mesti buru-buru punya pacar lagi nih. Gara-gara kita kan kesepian, gue mesti buru-buru dapet nih. Makanya ada cowok di kanan atau ada cewek kiri kita pepet. Nggak bisa gitu, kita take our time and kita do our best but still let God do the rest. Yeah. Make sure pastikan kamu sudah benar-benar pulih sebelum kamu start the new relationship. Yes, setuju. Karena it leaves residunya tuh masih ada. Kalau misalnya kita belum benar-benar fully, benar-benar heal, benar-benar sembuh, pasti sisa-sisa residunya masih ada. Benar. Dan nanti akan terpancarkan lagi karena sakit hati sama yang lama. Jadi ketika kita jadi toxic pasangan lagi baru, ya. it magnifies gitu loh. Karena jadi, belum selesai yang di hati ini ya. Unfinished gitu. So make sure you are fully healed. Iya. Oke, kalau dari Ceselin yang pertama kalian harus datang sama Tuhan dulu. Benar-benar kalian minta tolong dipulihkan dalam hati. Caranya salah satunya datang ke GSJS Youth. Nah sekalian promosi ya. Setiap apa C? Setiap? Sabtu jam 5 sore gitu ya. Jadi teman-teman make sure kalian bagi yang lagi patah hati, make sure kalian datang ke tempat ini, kalian ketemu teman-teman yang baru, komunitas yang baru. Jadi kalian gak sendirian, jangan sampai di rumah kalian overthinking jadinya. Terus denger-denger lagu yang galau-galau, ya kan. Yang lagi sayang-sayangnya terus diputusin. Aduh jangan ya teman-teman, jadi kalian datang ke tempat ini, bertemu dengan komunitas yang baru, pasti kalian cepat move on ya gitu. Kalau dari Pastor Michael gimana? Sama tadi. Udah diborong semua soalnya ya paling jawabannya. Ini yang terakhir, sama semua tadi. Oke, itu bagus banget. Ya, bagus. Tadi sebagai penutup, kumpul dengan orang yang tepat ya. Kalau kumpul sama orang gak tepat itu pasti ada celahnya. Kalau udah lagi putus gitu ya. Jangan kumpul sama orang yang suka manas-manasin atau bahasa Surabaya kompor. Lihatan ini loh, ini. Iya, cewek itu, iya makanya. Ya waduh, mesti dari dulu kita gak usah jalan sama dia. Waduh, jangan. Semakin kita dekat sama orang yang suka kompor, semakin kamu gak bisa move on. Jadi kalau udah kumpul sama orang teman-teman mulai ngomongin mantan, kita ngomong, itu masa lalu. Ingat kata Paulus, aku lupakan yang dulu, aku mengarahkan pandanganku ke depan. Nah gitu. Ya jadi pastikan kalian kumpul dengan orang yang tepat. Itu yang paling penting. Ya. Ingat sesama orang broken heart, jangan kumpul sama sesama orang broken heart. Itu bahaya. Kumpul sama orang yang lagi waras. Yang lagi normal. Dan yang bisa support kamu. Supportive people. Ya. Yang kedua jangan dengerin lagu-lagu putus cinta. Bener, itu bener. Kalau kalian dengerin terus lagu putus cinta, kalian nangis gitu, nangis terus. Kau hapuskan kisah cinta kita. Nah jangan malam
Gini. Apa tuh pesan terakhir gitu. Apa? Pesan terakhir. Pesan terakhir, wah itu enak itu ya. Kalau Ko Michael coba saya denger gak apa-apa gitu. Gak ada efeknya. Tapi kalau kalian, jadi itu kayak api terus kalian siram minyak gitu. Itu akan lebih parah. Kalau ada api dikasih apa? Air. Bisa pakai fire extinguisher, pakai alat yang tepat. Yang kedua kalau ada api, pakai apa? Pakai untuk masak. Maksudnya apa? Use your heartbreak for something positive. Amin. Biasanya kalian lagi pacaran, bucin gitu, gak ada waktu gitu, gak bisa pelayanan. Nah udah gitu, pakai heartbreak itu, udah gak ada pasangan kan? Datang ke GCS Youth, pelayanan, jadi singer, jadi kalau gak bisa nyanyi jangan jadi singer, maksudnya jadi usher, jadi pemain, jadi yang lain gitu. Nah kenapa? Karena begitu pulih, ada ratusan orang jomblo di tempat ini yang siap menerima. Oke.